Oke, selamat datang di podcast kami, podcast Kelompok 3. Di pagi yang cerah ini, eh, anggota kelompok kami yang beranggotakan oleh Hitana Mustafa Agaprana, Muhammad Dandi, Putri Ayu Indahsari, Muhammad Muzakir Ramadan, dan juga Ko Safira Pramuswari sudah mendapat kehormatan nih untuk bisa berdiskusi bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Nurdin, yang kebetulan juga dosen ilmu politik di jurusan kita ya. Terus semester ini ngajar politik pemerintahan desa ya Pak ya? Ya, betul. Oke. Sebelumnya selamat pagi ya Pak. Makasih udah nyempetin waktunya, udah sempetin apa tuh untuk hadir di podcast kita ini hari ini. Paling saya mau ngasih tahu dulu nih kira-kira topik utama dari diskusi kita nanti itu adalah penerapan prinsip governance dalam pemerintahan dengan menggunakan studi kasus dinamika demokrasi dan good governance dalam pemerintahan daerah di Indonesia. Sebelumnya saya mau memperkenalkan posisi atau job desk yang ada di podcast ini ya. Pertama, saya Hitana Mustafa sebagai host. Selanjutnya ada Muhammad Dandi yang nanti bakal memimpin diskusi kita hari ini sebagai moderator. Terus selanjutnya ada Putri Ayu Indahsari, Ko Safira Pramuswari, dan juga Muhammad Muzakir Ramadan sebagai tim penanggap yang nanti akan memberikan argumentasi dan juga mendiskusikan perkara yang sama bersama Pak Nurdin. Oke, paling boleh langsung di take over dulu sama Dandi kali ya. Dandi mau cerita dikit nih tentang topik pembicaraan kita hari ini. Boleh Dan, silakan Dan. Oke, jadi sebagai pemantik diskusi kali ini, mungkin saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang topik yang diangkat ini. Jadi di Indonesia wacana tentang desentralisasi baru terlaksana pada tahun 1999 atau pasca era reformasi. Kemunculan desentralisasi di Indonesia dapat terjadi karena tuntutan reformis dari masyarakat sipil pada tahun 1998 untuk pemerataan sistem politik dan ekonomi yang sentral menuju ke arah desentral. Pasca berakhirnya rezim Soeharto dan akibat dari tuntutan reformis masyarakat tersebut, lembaga legislatif kemudian telah membuat kebijakan yang mengarah kepada tuntutan masyarakat sipil terkait desentralisasi tersebut. Produk kebijakan tersebut diantaranya adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Pasca diberlakukannya kebijakan tersebut, proses demokratisasi melalui desentralisasi di Indonesia mulai terjadi. Pemerintah daerah di Indonesia kini memiliki otoritas dalam mengatur pemerintahannya sendiri dan tidak bergantung pada pemerintahan pusat seperti pada saat pemerintahan Orde Baru. Namun sudah 23 tahun sejak Undang-Undang tentang desentralisasi disahkan, pemerintah daerah di Indonesia seringkali terindikasi pada upaya atau tindakan yang menghambat keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Hal tersebut secara langsung dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah di Indonesia belum mampu dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis. Akibatnya, pemerintah daerah di Indonesia dominan belum mampu dalam mewujudkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perlu diketahui, demokrasi dan good governance merupakan elemen yang saling mempengaruhi antar satu sama lain dalam mewujudkan keduanya. Pada prinsipnya, terdapat komponen yang memainkan peran dalam mewujudkan good governance dan demokrasi. Seperti misalnya partisipasi masyarakat sipil, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, transparansi, responsibilitas, akuntabilitas, supremasi hukum, perilaku adil dan inklusif, dan diskursus pembangunan konsensus. Oleh karena itu, dalam podcast kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana penerapan prinsip good governance dan demokrasi dalam studi kasus penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.
Mungkin kita masuk ke sesi argumentasi atau diskusi kali ini ya. Jadi mekanismenya, saya sebagai moderator mempersilakan kepada tim penanggap untuk memberikan argumentasinya ataupun pertanyaan kepada narasumber, yaitu Pak Nurdin. Mungkin bisa dimulai dari Putri Ayu Indasari ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembahasan pertama mengenai kualitas demokrasi dan tata kelola di daerah. Nah, jadi seperti yang kita ketahui kalau misalnya kualitas demokrasi di daerah itu kan peran aktor di luar birokrasi pemerintah daerah masih sangat terbatas. Nah, jadi saya ingin mengajak Bapak untuk berdiskusi. Jadi kayak bagaimana pandangan Bapak dalam menilai kualitas demokrasi dan tata kelola di daerah di Indonesia. Oke. Jadi demokrasi dan tata kelola di daerah itu sebenarnya kalau tadi dijelaskan terkait desentralisasi, kebijakan desentralisasi pasca runtuhnya Orde Baru tahun 98 ya. Indonesia kan selama Orde Baru itu kan di era Soeharto itu kan penuh dengan kebijakan yang sentralistis kan. Jadi seluruhnya kebijakan itu dibuat di pusat, di pemerintah daerah itu hanya tinggal melaksanakan aja. Ya. Nah setelah ada transformasi dari sentralisasi ke desentralisasi, maka tatanan kehidupan masyarakat dan bernegara otomatis berubah. Ya. Pertama adalah contoh konstitusi kita, ya, Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi menempatkan presiden sebagai lembaga tertinggi, ya, lembaga tertinggi di bawah MPR, ya, lebih tinggi kedudukannya, misalnya atau powerful kedudukannya dibandingkan lembaga legislatif atau eksekutif. Ya. Nah, otomatis ini telah mengubah tata kelola pemerintahan di daerah juga. Ya. Dulu mungkin tata kelola atau good governance, ya, di daerah, di era sentralisasi Soeharto itu, seluruh kebijakan baik keuangan, ekonomi, fiskal, ya, atau bahkan bantuan-bantuan yang sifatnya perbantuan itu dikendalikan di pusat di Jakarta, ya. Jadi kementerian-kementerian ketika era Soeharto itu sangat berkuasa, ya. Nah begitu Indonesia mengamandemen, ya, dan menerapkan desentralisasi, maka pola pun berubah, ya. Jadi Indonesia tidak lagi ditentukan oleh pemerintahan pusat. Jadi kekuasaan itu kekuasaan itu sudah menyebar ke daerah. Contohnya apa? Ya. Dulu seorang gubernur itu ditunjuk oleh pusat, ya. Begitu desentralisasi, ya, gubernur sama kayak presiden, ya, dipilih oleh rakyat. Ya. Nah sekarang gubernur, bupati, wali kota memiliki kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri, ya, membentuk instansi-instansi dinas badan yang ada di bawah gubernur atau bupati wali kota untuk pelayanan masyarakat. Sehingga tata kelola pemerintahan itu di era desentralisasi mungkin porsinya tingkatannya lebih baik apabila dibandingkan dengan era sentralisasi zamannya Soeharto. Ya. Contoh konkretnya apa? Ya, dulu mungkin di era sentralisasi keuangan negara 80 hingga 70% itu mengalir di Jakarta. Ya, jadi uang itu berkumpul di Jakarta ketika era sentralisasi Soeharto. 70-80% keuangan negara itu muternya di Jakarta. Nah, setelah era desentralisasi, maka uang
uang itu menyebar lebih merata di daerah-daerah, sehingga ini memiliki efek positif dalam pembangunan, ya. Jadi pembangunan ekonomi itu tidak di Jakarta aja, udah menyebar ya ke berbagai pelosok provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Terus yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah dengan demikian tata kelolanya sudah baik? Enggak juga ya, sebetulnya mungkin hanya uangnya saja, ya uangnya saja. Jadi uangnya itu ke daerah lebih banyak. Tapi ini tidak berdampak sangat signifikan dalam proses pembangunan daerah. Kenapa demikian? Karena memang tata kelola pemerintahan di daerah ini belum menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, tata kelola pemerintahan yang good governance. Ya. Jadi tata kelola pemerintahan yang namanya good governance itu adalah tata kelola pemerintahan di mana Pemda, pemerintahan daerah itu, ya, lebih apa? Lebih akuntabel, lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Itu pertama ya, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, yang namanya good governance itu partisipatifnya harus tinggi. Ini partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah daerah itu harus tinggi. Apakah demikian? Ternyata enggak juga. Ya, partisipasi masyarakat kalau kita lihat di daerah tidak terlalu tinggi gitu. Jadi masyarakat itu merasa tidak banyak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah daerah. Kebanyakan pemerintah daerah bermain sendiri gitu. Jadi dia buat misalnya gini, pemerintah daerah itu akan membuat kebijakan, misalnya kebijakan pembangunan, ya. Itu lebih banyak berkutat di internalnya aja. Misalnya ada perencanaan dari tingkat desa, kelurahan, ya kan? Setelah itu perencanaan di tingkat kecamatan. Nah, setelah perencanaan tingkat kecamatan, baru perencanaan tingkat kabupaten kota. Nah, di tingkat-tingkat ini, kalau kita lihat partisipasi masyarakat, ya, untuk mengoreksi rencana pembangunan itu belum ada. Ya, belum ada, artinya belum maksimal. Ya, lebih banyak di situ tersisip rencana-rencana pembangunan yang memang sifatnya politis, bersifat politis dan bersifat apa ya, perburuan rente, artinya banyak sekali pembangunan di daerah itu yang menguntungkan segelintir orang, ya, khususnya menguntungkan kelompok-kelompok yang dulunya berafiliasi dengan bupati gubernur yang terpilih itu. Ya, itu dalam aspek partisipasi ya. Yang ketiga, ya selain pertama akuntabilitas, yang kedua partisipasi, ya. Yang kedua partisipasi, yang terakhir transparansi. Ya, transparansi pun dalam pengelolaan keuangan daerah itu sangat kurang sekali. Jadi pemerintah daerah tidak transparan ya dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya. Ya. Karena tidak transparan, maka muncullah namanya proyek-proyek fiktif, proyek-proyek bancakan, kasus-kasus manipulasi anggaran, kasus-kasus korupsi yang dilakukan antara pejabat dengan pengusaha. Nah, artinya apa? Kita setelah reformasi tahun 98 hingga sekarang, hampir berapa tahun? Kira-kira 98 sampai sekarang hampir 25 tahun ya, 23-25 tahun. Yang namanya korupsi, dulu zamannya Soeharto itu mungkin di Jakarta aja korupsi ya. Nah sekarang di zamannya era desentralisasi, karena good governance-nya kurang bagus, itu korupsi, kolusi, nepotisme itu udah menyebar di Pemda-Pemda. Ya. Nah seandainya KPK ingin menangkap koruptor itu sangat gampang sekali. Kenapa? Karena memang pola-pola korupsi di daerah itu udah kelihatan jelas gitu. Ya. Pasti setiap proyek-proyek itu udah ada yang udah ada yang ditentukan gitu. Jadi misalnya proyek jalan jembatan ya ini udah ada yang ngincar gitu. Udah ada calon pemenangnya meskipun itu di tender, dilelang, tapi kenyataannya di daerah itu banyak sekali kasus-kasus tender proyek yang memang udah pesanan. Ya, siapa yang banyak uang bisa ngasih dulu uang DP, itu yang dapat proyek. Jadi transparansi, akuntabilitasnya kurang gitu di pemerintah daerah. Ya.
Nah ini ya yang menjadi permasalahan pelaksanaan good governance di Indonesia. Ya. Jadi good governance di Indonesia itu kalau kita nilai itu mungkin nilainya sekitar 5-6 ya. Jadi masih kurang sekali. Bukti kenapa good governance itu gagal atau ada kecenderungan gagal di Indonesia, khususnya di daerah, makin maraknya atau tidak habis-habisnya kasus korupsi di Indonesia itu, yang melibatkan kepala daerah, yang melibatkan DPRD daerah dalam kasus-kasus korupsi ya. Kan mungkin demikian itu ya. Ada lagi tanggapan itu? Ya silakan. Ya, saya setuju. Berarti intinya kualitas demokrasi dan governance di Indonesia ini masih kurang baik dalam segi pemerintah daerah ya Pak, di mana tadi seperti yang Bapak sebutkan, kayak akuntabilitasnya masih kurang, terus partisipasi rakyat dalam merencanakan program pemerintah daerah juga masih kurang, terus kurangnya transparansi keuangan. Jadi saya juga setuju karena emang masih banyak banget keterbatasan sih, dan ini tuh menurut saya harus jadi PR sendiri buat pemerintah pusat untuk mengatasi tingkat kualitas demokrasi yang masih rendah ini. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Koreksi sebetulnya kalau demokrasi ya, kalau demokrasi di daerah itu sebetulnya kenapa enggak demokrasi di daerah itu tidak apa namanya, bisa dibilang sebetulnya demokrasi di daerah itu udah berjalan ya. Contohnya berjalan apa? Adanya pilkada yang terlaksana dengan baik. Namun demikian kualitas demokrasi di daerah itu semakin tahun semakin menurun. Ya. Kenapa semakin menurun? Karena tadi tingkat kepercayaan masyarakatnya itu udah rendah. Ya. Terus masyarakat juga memandang bahwa pejabat-pejabat politik di daerah, ya, itu kebanyakan memang kalau ingin terpilih itu harus bermain politik uang, money politik, ya. Jadi siapapun yang ingin menjadi kepala daerah, baik tingkat gubernur atau wali kota, itu harus siap uang, ya, harus siap uang yang jumlahnya tidak sedikit ya. Contoh misalnya kalau kita ingin ikut kontestasi pilkada di kota jadi wakil wali kota, itu harus siap uang miliaran di kantong. Ya. Nah ini buruknya demokrasi di Indonesia. Ya. Sehingga dengan maraknya politik uang, ya, money politik, maraknya politik transaksi di daerah, ini menimbulkan pesimistis tuh, ya, bahwa demokrasi itu hanya bersifat formalitas, ya, hanya bersifat prosedural, ya, hanya dilaksanakan aja itu. Kita udah tahu siapa pemenangnya, siapapun yang memiliki uang banyak, ialah pemenangnya. Ya. Nah, kok bilang begitu? Iyalah. Coba kalau kita lihat, banyak sekali gubernur, bupati, wali kota itu yang memang calon-calonnya bagus, tapi uangnya kurang, nggak punya uang, itu nggak kepilih. Justru yang kepilih itu yang banyak uang. Kenapa? Karena tadi demokrasi di Indonesia itu mahal, ya. Untuk menjadi wali kota, bupati itu tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan. Nah, yang jadi pertanyaan setelah dia jadi itu, kira-kira dia mau nggak uangnya direlain hilang gitu? Kira-kira bupati wali kota terpilihnya itu cara mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan itu bagaimana? Ya, ini jadi pertanyaan. Jadi demokrasi kita itu pertama elitnya itu tidak transparan, elitnya itu memang menumbuh-suburkan politik uang. Yang kedua masyarakatnya pun karena elitnya itu tidak memberikan contoh yang baik, ya akhirnya apa? Perilaku money politik itu pesimis, permisif gitu loh, diterima oleh masyarakat. Jadi ada anggapan di masyarakat kalau calon bupati wali kota tidak kasih uang itu nggak normal. Jadi kalau kamu mau jadi bupati wali kota, ya kamu harus ngasih uang ke masyarakat. Jadi kalau mau kepilih, mau dipilih, ya harus banyak uang, ya. Sehingga apa? Ada anggapan di Indonesia itu pemerintahannya itu plutokrasi, ya.
sistem pemerintahan itu plutokrasi. Apa plutokrasi itu? Siapapun yang punya uang banyak, dialah yang jadi penguasa. Ya. Sehingga tidak aneh ya, banyak anggapan di kalangan akademisi. Kalau kamu tidak punya uang 100 miliar, mencalonkan diri jadi bupati wali kota, jangan nyalon dah. Pasti kalah. Ya. Kalau kamu tidak punya uang setengah M, jangan nyalon jadi gubernur. Ya. Nah, kalau kamu tidak punya uang 1 triliun, jangan nyalon jadi presiden. Ya. Nah itu, jadi ada anggapan di Indonesia itu ada kecenderungan selain money politik, ada kecenderungan plutokrasi. Siapapun yang punya uang, dia berkuasa. Ya, nah itulah ya permasalahan demokrasi di Indonesia. Ya. Saya jadi keinget sama apa, saya ngelihat video yang viral waktu itu di internet, Pak. Soal ini ada kaitannya dengan apa? Politik uang yang tadi Bapak mention ya. Jadi calon ketua lembaga masyarakat umum Depok kalau nggak salah ya, bentar. Saya cek dulu tadi. Lembaga pemberdayaan masyarakat di Depok, Kelurahan Bedahan Sawangan, yang sempat viral tuh videonya, kalau Bapak pernah lihat tuh, yang dia mintain amplop yang dia udah kasih ke orang-orang karena ternyata itu dari sedikit, kan? Iya, jumlahnya cuma 2 suara, apalagi dia ngasih banyak, terus dia ngasih tahu itu isi amplopnya udah 1 juta, padahal ini bener-bener kacau nih. Jadi saya ngelihatnya, dia kan nyalon jadi BPD, ketua badan perwakilan desa. Dia kan ingin kayak kitanya membeli suara RT RW. Iya. Mungkin katanya RW-nya dikasih 1 juta ya. 1 juta. Nah, RT-nya nggak disebutin sama dia. Nah, setelah dia kalah kan cuma dapat 5 suara masalahnya. 2, Pak, 2. Dia bilang cuma 2. Nah, itu akhirnya dimintai semuanya, gitu kan? Nah, ini kan bukti real ya. Jangankan di tingkat yang lebih tinggi. Di tingkat pemerintahan terdasar pun ya, desa itu politik plutokrasi ya, atau politik money politik itu sudah bermain. Nah, itulah permasalahannya. Tapi mungkin di tingkat desa sih tidak terlalu berpengaruh ya, terhadap tidak pengaruhnya tidak signifikan ketika udah di tingkat bupati wali kota atau gubernur atau presiden. Tapi ini kan mencerminkan budaya politik di Indonesia. Iya, udah jadi kayak nunjukin kebiasaannya gitu. Ya, artinya Pak, politik uang itu udah permisif gitu. Iya. Jadi siapapun yang ingin mendapatkan jabatan politik, baik itu di tingkat desa ya, ketua BPD kan jabatan politik di desa kan, karena memang dipilih oleh RT RW kan. Nah, itu pun udah kelihatan tuh bagaimana permisifnya, ya kan. Untung dia nggak kepilih, kalau kepilih ya jauh gimana, ya kan. Nah, terus di desa pun ada anggapan ya, bahwa kalau memang ingin mencalonkan diri jadi kepala desa, itu memang harus mengeluarkan uang juga, ya, harus ada uang juga. Ya, namun apakah seluruh desa demikian? Enggak juga sebetulnya. Mungkin kalau kita persentase, mungkin desa-desa itu hanya setengahnya aja, 50% ya masih bermain uang. Ya. Jadi berarti demokrasi di pemerintahan daerah itu bisa dibilang demokrasi transaksional ya, kurang lebih begitu. Pertama itu, tapi yang ada kecenderungan plutokrasi. Kenapa plutokrasi? Di sini kita lihat bahwa uang bermain penting, uang bermain dominan. Uang telah mencikirkan kualitas personal. Jadi seberapa bagus pun kamu, seberapa pintar pun kamu, seberapa cerdas pun kamu, kalau kamu ingin mencalonkan diri jadi penguasa daerah, harus punya uang. Ini kan beda dengan di Amerika misalnya. Kalau di Amerika kan tadi Bapak baca tuh, ada anak SMA baru lulus terpilih jadi wali kota. Di mana tadi ya? Di Amerika. Ya, dia kepilih jadi wali kota, umurnya masih 18 tahun. Tapi kepilih jadi wali kota. Luar biasa kan? Nah, ini menandakan apa? Demokrasinya udah bagus, tidak bermain uang.
Ya, kalau bermain uang mungkin orang dia itu sehari-harinya hanya sebagai pelajar, belum bekerja, baru lulus SMA, baru nyalonkan diri menjadi calon wali kota, tapi terpilih. Kenapa? Karena memang sifatnya bagus, ya, dia punya cita-cita ingin memajukan kota, akhirnya dipilih. Ini demokrasinya betul-betul demokrasi yang sifatnya pluralis, transparan, tidak bermain uang. Nah, kalau di Indonesia kan ini sulit sekali. Jadi sulit sekali menyingkirkan demokrasi yang plutokrasi itu. Demokrasi yang di mana uang masih bermain. Ini adalah tantangan besar Indonesia. Ya, mungkin 10-20 tahun lagi belum tentu ini plutokrasi atau oligarki politik dan oligarki ekonomi ini akan hilang. Ya, tergantung pemimpinnya. Ya, kalau pemimpinnya memberikan contoh yang baik, pasti masyarakatnya akan baik. Kalau pemimpinnya mencontohkan yang teladan, pasti masyarakat pun akan mengikuti. Namun demikian, politik di Indonesia ini kan sangat dibilang itu sadis ya. Sadisnya kenapa? Jadi dengan cara-cara yang kotor pun orang ingin menang. Ya, mungkin lebih sadis dari komunis. Kalau komunis mungkin masih sadis karena dia membunuh ya. Tapi kalau orang-orang yang ingin berkuasa ini, sadisnya kenapa? Dia menghalalkan berbagai macam cara. Menghalalkan uang-uang yang milik masyarakat dipakai buat tujuan politik. Untuk mendapatkan jabatan politik. Banyak sekali gubernur, bupati, wali kota yang memanfaatkan pembangunan daerah itu sebagai kampanye. Seolah-olah itu milik dia gitu loh. Jadi pembangunan di daerah itu seolah-olah miliknya bupati yang berkuasa sekarang. Jadi mengatasnamakan bupati, ya, kampanye-kampanyenya, ya. Demikianlah ya, karena memang pemerintah memang untuk menata atau good governance di daerah ini memang sulit sekali, ya. Mungkin memang perlu waktu 50 tahun kali ya, sampai masyarakat kita itu secara politik sadar bahwa cara-cara money politik, cara-cara permisif terhadap penggunaan uang, cara-cara transaksional untuk mendapat jabatan politik itu udah nggak baik, ya. Kenapa? Karena korupsi ini memang jantungnya yang membuat negara itu miskin. Jadi kalau sebetulnya gampang sekali, ya. Sebetulnya gampang sekali untuk memajukan masyarakat kita, hilangkan aja korupsi. Ya. Ya. Kalau korupsinya minimal korupsi itu memang nggak bisa diberantas 100%. Tapi kalau tingkat korupsinya itu bisa dikendalikan sampai 40%. Ya mungkin kita udah lumayan maju ya. Tapi kalau tingkat korupsinya sampai 70-80%, wah sulit sekali ya. Nah ini ya yang jadi permasalahannya. Sehingga ada wacana itu dari KPK, oleh Bapak baca itu di media online, pemilihan bupati gubernur itu atau wali kota dikembalikan saja kepada DPRD, ya, sehingga tidak ada lagi main uang, ya. Jadi tidak ada lagi calon-calon pasangan bupati, wali kota, gubernur itu ya bermain-main uang ya untuk berkuasa. Ya. Kenapa? Karena memang kalau memang berkuasa dengan disokong oleh uang, ya pasti dia ingin mengembalikan uangnya lagi. Apalagi uangnya sifatnya pribadi, ya seperti orang dagang lah. Kalau kamu dagang misalnya dagang handphone, dagang di restoran, buka restoran. Nggak mungkin kamu udah invest itu nggak mau kembali, pasti ingin kembali kan? Sama seperti bupati wali kota, dia sudah invest, nggak mungkin dia nggak ingin kembali uangnya itu. Investnya apa? Ya tadi kebanyakan investnya itu money politik, bagi-bagi uang kepada masyarakat untuk memilih mereka. Nah inilah yang menghambat tumbuhnya good governance di daerah. Oke. Oke, nah itu Bapak sudah nge-mention soal penghambat ya, yang kebetulan juga menjadi topik pembahasan kita selanjutnya. Mungkin Dandi boleh dipimpin Dandi nih. Pembahasan selanjutnya ini udah mulai di-mention. Kan tadi Bapak mungkin udah ngomong banyak ya, jadi mungkin kita geser ke tim penanggap nih. Saya ada pertanyaan, jadi apa saja sih faktor penghambat dalam mewujudkan demokrasi dan governance dalam pemerintahan daerah? Mungkin dari tim penanggap, Muzaki mungkin bisa memberikan argumentasinya terkait pertanyaan tersebut. Iya, tadi kan Pak Nurdin juga udah nge-highlight tentang
faktor penghambat itu sendiri kan tadi, ya korupsi dan lain-lain gitu. Tapi kalau menurut saya ini yang menjadi faktor penghambat penerapan good governance di daerah ini salah satunya yaitu ketidakadilan gitu. Jadi yang menjadi faktor dalam penegakan hukum yang bisa menghambat terwujudnya good governance ini adalah juga kesenjangan sosial dan adanya oligarki di dalam pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat gitu. Jadi adanya kesenjangan sosial dan oligarki ini di mana pada dasarnya akan mempengaruhi dan menghambat penegakan hukum dalam penerapan good governance itu sendiri. Jadi adanya oligarki juga ini kan nyebabin kekuasaan itu dipegang hanya segelintir orang tertentu doang gitu. Yang ini tuh sebuah penyelewengan kekuasaan. Misalnya kayak adanya oligarki itu menyebabkan ya banyak banget kasus korupsi di daerah gitu. Kayak hal ini kan kayak memperlihatkan bahwa jadinya nanti akan ada kesenjangan gitu antara yang memiliki kekuasaan sama ya masyarakat biasa. Dalam hal ini juga orang-orang yang memiliki kekuasaan itu dan uang saja akan ya, bisa hidupnya makmur, dan sedangkan nanti yang merasakan sengsara tuh ya masyarakat. Lalu dengan adanya kesenjangan sosial dan oligarki, masyarakat juga tidak dilibatkan atau diizinkan untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan kota mungkin kayak ya. Jadi ya ini yang memperlihatkan gitu bahwa adanya kesenjangan sosial gitu di dalam kehidupan masyarakat. Kalau menurut saya sih faktor penghambatnya itu. Terus sebelum lebih jauhnya lagi tuh, saya tuh pengen nanya aja kan, saya tadi saya pengen nanya ke narasumber. Tadi kan saya sempat nge-highlight tentang oligarki di dalam pemerintah, baik itu pusat maupun daerah. Karena ini kita konteksnya daerah, saya sih mau nanya ke Pak Nurdin kayak, ini oligarki di daerah itu ini terbentuk tuh karena banyak kayak politik dinasti di daerah atau gimana ya Pak ya? Soalnya sekarang tuh yang tadi Bapak bilang juga kayak dulu kalau misal korupsi itu cuma di Jakarta doang. Tapi sekarang kita bisa lihat gitu, hampir semua di daerah di Indonesia itu pejabatnya itu bisa korupsi gitu. Jadi menurut Bapak nih, apalagi kan kita tahu di Indonesia budaya politik dinastinya kan kencang juga nih Pak. Itu yang menyebabkan tumbuhnya oligarki di pemerintahan daerah itu bukan sih Pak? Baik, sebetulnya oligarki itu di setiap negara ada. Jadi oligarki itu bukan hal yang menurut politik itu bukan hal tabu yang untuk dibicarakan. Di negara seperti sebesar Amerika pun oligarki itu banyak. Ya, negara yang sedemokratis Amerika pun namanya oligarki itu nggak bisa dihilangkan. Jadi oligarki konsep yang mengkerucut kepada kekuasaan atau pemutusan kebijakan baik ekonomi dan politik itu di segelintir orang. Ya, jadi kuncinya itu pembuatan kebijakan, penentuan kebijakan, ya, baik ekonomi dan politik ditentukan oleh segelintir orang. Ya. Siapa segelintir orang ini? Ya kalau di daerah ya bupati, gubernur, wali kota, wakil bupati, gubernur, wali kota. Ya, siapa lagi? Ya ketua parpol di daerah, ya ketua DPP, PPW, DPC. Siapa lagi? Ya, tim sukses yang bisa menjadikan bupati wali kota terpilih dia termasuk oligarki juga, ya. Sehingga apa? Sehingga begitu seorang bupati wali kota gubernur terpilih, maka secara unwritten appointment, ya, perjanjian tak tertulis itu sudah ada. Ya, kalau kamu terpilih, kira-kira proyek apa aja yang saya dapat, ya, jabatan apa aja yang saya dapat.
Itu udah diskenariokan. Ya, inilah jeleknya demokrasi ya, di Indonesia. Ya, demokrasi oligarki. Ya. Jadi oligarki itu ada dua sebetulnya. Pertama oligarki politik, yang kedua oligarki ekonomi. Kalau oligarki politik itu lebih banyak ke parpol. Jadi kalau kamu ingin nyalon, kalau kamu kurang jumlah syarat persentase untuk jadi gubernur, ya nggak bisa. Maka kamu ditentukan oleh parpol yang duduk di parlemen daerah. Nah itu oligarki. Ya, contoh misalnya dulu di kasusnya Kota Tangerang, ya, Kota Tangerang atau di Kota Serang, ya, atau di wilayah Banten lah ya, yang dimana oligarkinya cukup kental. Itu banyak sekali parpol-parpol yang apa namanya, yang diborong, ya, diborong oleh calon, hingga calon lain tidak punya kendaraan politik buat nyalon bupati wali kota. Nah ini oligarki, tapi oligarki politik. Jadi sumber-sumber politik di daerah itu parpol-parpol yang memiliki jumlah kursi di DPRD-nya diborong sama dia. Nah ini ciri khas seorang oligarki, ya, dia memborong partai politik ya untuk kepentingan politik dia, sehingga orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang yang memiliki visi dan misi yang bagus untuk pembangunan daerah itu nggak dapat kursi. Nah, inilah oligarki politik. Ya. Yang kedua, oligarki apa? Yang kedua adalah oligarki ekonomi. Ya, oligarki ekonomi adalah oligarki sebagai penyokong oligarki politik. Nah, kalau kamu ingin nyalon, kamu harus punya uang kan? Nah, sponsornya inilah oligarki ekonomi. Nah, tapi ada syaratnya. Kalau kamu jadi bupati, gubernur, wali kota, kamu harus kasih proyek ke saya. Nah, inilah oligarki ekonomi. Ya, di daerah ini banyak sekali oligarki ekonomi. Ya. Dan kita bilang ya sudah cukup masif ya di daerah itu ya. Kenapa? Karena memang APBD itu jadi bancakan akhirnya. Karena berkuasanya oligarki dan oligarki ekonomi dan politik, itu APBD jadi bancakan. Ya. Sehingga apa? Sebetulnya yang jadi pokok permasalahan di Indonesia itu kenapa good governance-nya tidak berjalan dengan baik? Karena memang penegakan hukum, supremasi hukumnya masih belum ditegakkan secara ketat. Ya, jadi supremasi hukum adalah ciri khas di mana good governance itu bisa ditegakkan. Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, itu bisa tegak kalau supremasi hukumnya bagus. Jadi pemerintahan daerah yang melaksanakan transparansi, udah transparan, udah akuntabilitas, udah partisipasi masyarakat yang bagus, tanpa didukung dengan supremasi hukum, sama aja bohong, ya, tidak bagus juga. Jadi good governance itu harus didukung juga dengan supremasi hukum. Siapa supremasi hukum? Ya itulah kayak pengadilan, kejaksaan, kepolisian, itu tidak pandang bulu. Siapapun yang melanggar undang-undang, ya harus ditegakkan. Nah, itu ya. Jadi menurut Bapak ya pertama ya tadi ya, supremasi hukumnya memang di Indonesia itu perlu dipertanyakan ya. Khususnya terkait bagaimana supremasi hukum itu tidak bisa memandang siapapun dia yang harus ditegakkan ya. Nah, itu salah satu syarat good governance terlaksana di Indonesia. Selain tadi ya, selain kondisi sosial ekonomi, memang kemiskinan ya, ketidaksejahteraan turut andil dalam membentuk good governance ya. Tapi itu sebetulnya bukan unsur utama ya. Unsur utamanya tadi ya, bagaimana oligarkinya bisa dikendalikan, baik ekonomi dan politik, bagaimana korupsinya bisa ditekan ya. Nah, bagaimana penegak hukumnya bisa menyokong, ya, Pemdanya bisa disokong dengan jaminan hukum. Nah, barulah good governance itu bisa terlaksana dengan baik. Ya. Nah, kalau good governance sudah terlaksana dengan baik, udah transparan, udah partisipatif, udah akuntabel, ini nanti berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. Kenapa berimbas? Karena pembangunannya tidak dikorupsi lagi. Ya. Kenapa?
Karena penegak hukumnya mengawasi pembangunan itu. Awas loh, kalau kamu korupsi, saya penjara. Nah itu ya, itu adalah salah satu supremasi hukum. Kayak demikian. Tadi kan Bapak udah mention gitu ya soal hambatan. Nah, kalau dari saya sendiri, justru saya mau nanya kebalikannya Pak. Kayak apa sih faktor pendukungnya untuk keberhasilan good governance di desa biar secara merata gitu? Terima kasih Pak. Di mana? Di mana? Di desa. Iya, di desa. Keberhasilan. Di desa sebetulnya desa itu ujung tombak ya, ujung tombak pelaksanaan good governance. Tapi sepengetahuan Bapak, di desa itu apa ya? Demokrasinya itu memang sangat sekali syarat uang. Ya, memang tidak semua desa, ya, tidak semua desa yang menerapkan apa namanya politik uang. Tapi kalau kita pukul rata-rata, ya, good governance di desa itu masih terbatas ya. Kalau kita presentasikan itu mungkin dari 76.000 desa itu mungkin baru setengahnya atau sepertiganya yang sudah melaksanakan good governance ya. Good governance di tata kelola pemerintahan desa yang baik ya. Namun ini kembali lagi kepada masyarakat. Di banyak kasus ya, desa-desa yang maju itu kebanyakan adalah desa-desa yang partisipasi masyarakatnya tinggi. Ya. Jadi desa itu masyarakat desanya itu kritis. Ya. Aktivis-aktivis desanya bekerja dengan baik. Ya. BPR-nya, Badan Permusyawaratan Desanya bekerja. Ya. Jadi karena masyarakatnya kritis, BPD-nya juga kritis terhadap kebijakan kepala desa, inilah yang mendorong apa? Terwujudnya good governance desa. Ya. Jadi kuncinya tadi ya, kuncinya itu pertama masyarakat, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan perencanaan pembangunan di desa itu harus tinggi. Jadi pembangunan partisipatifnya harus bagus. Kalau di desa ingin maju ya. Kan kalau kita lihat rata-rata desa-desa yang maju di Indonesia itu lebih ke desa yang pariwisata ya, kebanyakan ya. Jadi memang ini membuktikan kebanyakan di Indonesia desa-desa yang sudah mandiri itu kebanyakan desa-desa yang memiliki potensi wisata yang bagus. Ya. Jadi dia ini udah tata kelola pemerintahannya memang bagus. Kenapa? Karena memang partisipasi masyarakatnya bagus. Nah di desa itu kan yang mengelola pariwisatanya DPR dengan Karang Taruna dan masyarakat desa. Ya. Nah otomatis kalau masyarakat itu sudah aktif, ini berimbas kepada tata kelola di desa. Jadi kepala desa itu tidak bisa sewenang-wenang, ya, tidak bisa sewenang-wenang menentukan anggaran desa untuk kepentingannya atau kelompoknya. Ya, kenapa? Karena banyak yang ngawasin, ya, masyarakatnya banyak yang ngawasin. Sedikit aja melenceng ya dilaporkan kepada pihak berwajib. Ya, nah itu tadi satu syarat pendukung biar desa pelaksanaan good governance di desa itu ya partisipasinya itu ya. Yang tingkat pertama yang paling penting adalah partisipasi masyarakat ya. Kenapa banyak sekali terjadi kasus korupsi di desa? Karena masyarakatnya cuek. Ya, masyarakatnya tidak pesimistis ya. Masyarakatnya tidak optimis dengan pembangunan desa ya. Terus masyarakatnya pun tidak ingin tahu desanya maju atau enggak. Yang penting dia mengurus segala kebutuhannya terpenuhi aja. Jadi tidak ada partisipasinya rendah. Ini banyak kasus ya. Jadi banyak kasus. Kenapa banyak kasus korupsi di desa? Tadi ya pengawasan di masyarakatnya lemah. Ya, jadi tadi Gus kalau ingin membentuk good governance di desa itu ya salah satu syarat kunci utamanya ya partisipasi masyarakatnya ya terhadap baik itu pengelolaan anggaran desa atau pengawasan pembangunan desanya harus tinggi. Mungkin demikian ya. Iya, makasih ya Pak udah dijawab. Kalau dari saya sendiri ya Pak terkait desa kan waktu itu Bapak juga di mata kuliah Bapak sempat mention gitu kayak udah ada lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 ya tentang desa.
Yang mana undang-undang ini kan emang dikhususkan untuk desa untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri gitu. Nah, kalau menurut saya justru undang-undang ini juga jadi faktor pendukung Pak, terlepas dari yang Bapak bilang money politics, korupsi dan sebagainya ya. Ya. Nah, tapi kalau dari saya nih, kan kalau desa ini kan beraneka ragam ya Pak, kayak sumber daya manusianya beda, iklimnya beda, terus kayak apa ya, budayanya beda gitu. Nah, kalau dari saya, dengan undang-undang ini tuh kayak memudahkan desa gitu untuk mewujudkan good governance dengan cara optimal yang mereka buat gitu. Soalnya kan yang misal kayak program-program yang mereka buat tuh memang berdasarkan masalah yang mereka miliki gitu. Kayak waktu itu saya pernah baca gitu Pak penelitian di Desa Aliantan di Riau. Nah, jadi di desa ini tuh mereka membuat aplikasi sendiri gitu, namanya Sispedal. Nah, Sispedal ini tuh kayak buat masyarakat di Desa Aliantan ini untuk bisa mengakses layanan dan informasi melalui aplikasi Sispedal ini. Jadi kalau dari saya, itu tuh dari permasalahan timbul dari desa itu sendiri, jadi solusi gitu. Nah, aplikasi ini tuh juga jadi administrasi desa, jadi memang dia itu mengedepankan asas transparansi dan lagi-lagi menurut saya itu kayak itu kan salah satu prinsip dari good governance yang transparansi itu. Jadi menurut saya udah itu faktor pendukung dari undang-undang ini tuh untuk memudahkan good governance ini sih, kayak pemangku kepentingan desa tuh jadi makin mudah gitu untuk mengatasi solusi-solusi yang ada di desa untuk mewujudkan good governance. Gitu sih. Betul, tapi ya tadi ya pertama ya partisipasi tetap ya. Emang undang-undang itu ya dampaknya ke situ. Yang pertama tadi ya, yang paling pokok itu untuk mewujudkan good governance di desa itu ya partisipasi masyarakatnya. Masyarakatnya tidak pesimis tapi optimis. Ya. Terus yang kedua memang pola kepemimpinan kepala desanya. Ya. Dalam banyak kasus di desa-desa yang maju itu kebanyakan desa-desa yang dipimpin oleh kepala desa yang memiliki visi dan misi yang jelas. Jadi visinya memang bukan visi pribadi. Visi misinya itu memang untuk membangun desa. Ada misalnya desa-desa di Yogyakarta itu, ya. Nah, misalnya desa-desa yang dikategorikan miskin, ya. Tapi dengan memiliki atau dengan kepala desanya yang sifatnya visioner, itu desanya aja itu bisa keluar dari garis kemiskinan. Ya. Kenapa? Karena anggaran desa, dana desanya dipakai untuk hal-hal yang sifatnya memajukan masyarakat. Misalnya membuat BUMDes. Ya. Ya, biasanya itu yang di pinggir-pinggir pantai itu membuat koperasi-koperasi yang dari nelayan gitu kan. Nah, atau yang di daerah gunung misalnya ya, membuat perkebunan yang bisa menghasilkan uang. Nah, dengan bantuan dana desa itu. Jadi dana desa itu tidak digunakan untuk pembangunan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang, gitu loh. Contoh misalnya desa misalnya, kalau kita di banyak desa misalnya banyak sekali desa-desa yang menghabiskan uangnya, anggarannya itu untuk pembangunan infrastruktur, ya. Padahal dia tahu banyak pengangguran di desanya. Ini kan salah. Kenapa salah? Seharusnya kalau banyak pengangguran di desanya, seharusnya dia bikin program kegiatan yang sifatnya menumbuhkan lapangan pekerjaan, gitu. Ya kan? Bukan uangnya dihabiskan untuk membangun infrastruktur jalan desa, jembatan desa, yang kira-kira dampaknya itu memang tidak terlalu signifikan, ya, dalam mengentaskan kemiskinan. Ya. Itu salah satu cara ininya. Atau misalnya kita tahu misalnya desa-desa misalnya yang memiliki potensi pariwisata yang bagus, itu banyak sekali anggaran-anggarannya untuk mempercantik wisata desanya. Ya ini kan bagus. Ya kenapa? Karena memang pemimpin desanya visinya jelas. Jadi dengan memajukan desa ini, dengan adanya pariwisata di desanya, ini akan menimbulkan atau mewujudkan atau menciptakan lapangan pekerjaan buat masyarakat desa. Atau kalau kita lihat misalnya desa-desa di Sulawesi Tenggara atau hampir mayoritas Pulau Sulawesi lah, itu desa-desanya dengan anggaran desanya banyak sekali membuat BUMDes
yang menampung hasil perkebunan masyarakat. Sehingga masyarakatnya otomatis hasil perkebunannya terjual. Ya. Dengan terjualnya hasil perkebunannya ini dengan harga yang layak, dibeli desa, dan desa menjualnya kembali di kota, ini telah menumbuhkan apa? Ekonomi yang kreatif gitu. Ya. Jadi tidak misalnya di Sulawesi banyak kali tidak misalnya kepala desanya hanya fokus ke bikin jalan atau jembatan. Ya, di mana sebetulnya warganya lebih membutuhkan lapangan pekerjaan dibandingkan buat jembatan atau buat jalan gitu ya. Ya mungkin demikian ya. Oke, baik, mungkin pembahasan terkait faktor pendukung dan hambatan cukup di situ aja kali ya. Kita bakal lanjut ke pembahasan terakhir nih Pak. Pembahasan terakhir ini terkait korelasi good governance dengan demokrasi dan hukum. Boleh dari tim penanggap Muzaki boleh dipimpin pembahasan ini. Oke, bentar ada. Jadi kalau menurut saya sih, saya akan ngejelasin singkat aja, mungkin nanti bisa dilanjutin sama narasumber. Jadi secara singkat tuh dapat dikatakan bahwa hubungan antara demokrasi dan konsep good governance itu sendiri yang menyebabkan adanya tata pemerintahan yang baik gitu. Ketika suatu negara menganut sistem demokrasi, jadi tuh negara juga membutuhkan adanya good governance ini, karena prinsip administrasi mengutamakan keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat tuh dalam perumusan kebijakan ini kan sesuai dengan demokrasi gitu. Ini juga menyiratkan bahwa setiap warga negara memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung atau melalui media sosial, untuk membela kepentingan mereka. Jadi intinya kolerasinya itu kalau menurut saya good governance dengan demokrasi itu berjalan beriringan aja sih. Mungkin penjelasan saya ini bisa dilanjutkan oleh para penanggap yang lain atau mungkin narasumber. Terima kasih. Ya mungkin penanggap yang lain juga, silakan. Mungkin Dandi mungkin atau Putri Ayu Indah Sari ingin menanggapi korelasinya bagaimana? Apakah setuju dengan Muzaki atau punya pendapat sendiri? Sebelum Bapak mungkin akan menambahkan. Bagaimana? Ya, kalau dari saya sendiri, saya setuju sama pendapat Muzaki, di mana demokrasi kan konsep pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Terus kalau misalnya governance itu merupakan pemerintahan yang baik atau kepemimpinan yang baik. Nah, istilah governance ini merujuknya kayak tentang bagaimana sih pemerintah itu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di pemerintahan. Terus pelaksanaan demokrasi itu tidak selalu mengarah pada terbentuknya good governance. Akan tetapi sebaliknya, perkembangan good governance dapat mempengaruhi kualitas demokrasi. Kalau misalnya menurut saya seperti itu. Ingin menambahin Muzaki. Ya, silakan. Mungkin udah benar ya. Bapak juga setuju. Memang demokrasi itu kalau menurut siapa namanya Aristoteles ya, adalah sistem pemerintahan yang terburuk ya. Kenapa Aristoteles bisa berhipotesa gitu ya bahwa pemerintahan demokrasi itu adalah pemerintahan yang terburuk? Pertama tadi ya, pemerintahan demokrasi atau demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan kepada orang banyak gitu ya. Jadi seluruh kepentingan banyak itu ditampung. Ya. Sehingga apa? Demokrasi itu memang melahirkan kontroversi-kontroversi gitu loh. Atau yang disebut dengan dislike, ketidaksukaan. Ya. Jadi kunci utama demokrasi itu bagaimana kamu mendapat dukungan masyarakat gitu kan. Nah, ini Aristoteles nggak suka. Ya. Katanya kalau kayak negara yang bagus atau sistem pemerintahan yang bagus adalah aristokrasi, di mana kekuasaan itu dipegang oleh bangsawan. Karena bangsawan itu adalah orang yang paling paham terkait pemerintahan, bukannya orang awam. Jadi kalau demokrasi kan pemerintahan oleh orang awam,
ya. Sehingga memang banyak sekali kontroversi atau dislike ya dalam demokrasi atau diskonten yang tidak yang tidak menyenangkan. Contohnya apa? Banyak sekali pejabat-pejabat politik itu yang berasal dari latar belakang pendidikan yang tidak mumpuni. Ya. Kalau kamu misalnya kalau lihat di daerah ya, banyak sekali preman-preman pasar itu jadi anggota dewan. Padahal pendidikannya mungkin cuma SMP. Tapi kenapa dia bisa jadi anggota dewan? Ini kan kalau menurut sistem pemerintah kan kurang bagus ya. Tapi itulah demokrasi. Siapapun yang dipilih oleh masyarakat, dia jadi gitu loh. Betul kan? Kalau kata Aristoteles kan sebagusnya sistem pemerintahan yang bagus kan orang yang berpendidikan gitu loh. Aristokrasi yang memiliki latar belakang pendidikan yang bagus. Nah, kalau demokrasi kan enggak. Ya. Kamu cuma SMA aja atau cuma sarjana S1, kalau kamu mendapatkan dukungan masyarakat yang luas bisa jadi presiden. Tidak harus profesor, ya kan? Tidak harus punya titel S3. Ya kan? Nah, itulah demokrasi. Tapi ya tadi demokrasi memang banyak kontroversi, tapi itulah pilihan ya. Kenapa? Karena memang politik itu kata Robert Dahl, ya politik itu tidak boleh terkumpul di satu orang atau beberapa orang. Itu Robert Dahl yang bilang ya. Jadi demokrasi itu harus tersebar di banyak orang. Dia tersebar di kepolisian, di kejaksaan, di legislatif, di eksekutif, di yudikatif. Ya, sehingga kata Robert Dahl, kalau ingin mengkonsolidasi demokrasi, maka ciptakanlah pemerintahan yang pluralistik. Pemerintahan yang di mana tidak ada satupun lembaga politik yang mendominasi. Itulah pemerintahan yang demokratis, kata Robert Dahl. Ya. Nah, kalau pemerintahan demokratis, otomatis akan menciptakan good governance. Pemerintahan yang baik. Jadi kira-kira yang mana dulu yang lahir? Demokrasi dulu apa good governance? Sebetulnya demokrasi dulu yang harus lahir. Jadi demokrasi yang kata Robert Dahl tadi, demokrasi yang pluralistik, demokrasi yang tidak segelintir orang saja yang menguasai, demokrasi yang tidak segelintir orang aja yang menikmati, tapi demokrasi yang di mana seluruh kepentingan politik yang ada dalam suatu negara itu menikmati semua. Masyarakat sipil, kelompok kepentingan, kelompok penekan, birokrasi, elit bisnis, politisi, parpol, semuanya memegang peran masing-masing yang saling cross check ya, sehingga terciptalah yang namanya good governance. Jadi good governance adalah endingnya. Ending dari demokrasi adalah good governance. Oke? Demikian ya. Terima kasih. Boleh moderator? Apa nih agenda selanjutnya nih di pembahasan ini? Oke, mungkin yang tadi jadi pembahasan terakhir untuk podcast kali ini. Mungkin kita masuk ke dalam sesi kesimpulan oleh masing-masing penanggap. Mungkin bisa dimulai dari Muzaki. Ya, silakan. Oke, terima kasih dari moderator. Jadi dalam pembahasan podcast kita ini, saya memiliki kesimpulan gitu. Kayak menurut pendapat saya nih, penerapan good governance di pemerintahan daerah di Indonesia ini masih belum berjalan dengan maksimal gitu. Ya karena disebabkan adanya faktor penghambat dan faktor pendukung. Ya intinya ada faktor internal dan eksternal lah. Nah, kalau misalnya internal itu yang kita bahas kayak pemerintah kita tuh sebagian besar tidak mengerti gitu prinsip dasar dari pelaksanaan good governance. Nah, saya buktinya itu kayak pemerintah kita masih sering gitu melakukan tindakan korupsi. Itu mungkin dari faktor internalnya ya. Mungkin kalau faktor eksternalnya itu mungkin adanya kesenjangan dan ketidakmerataan dari pembangunan yang dimana kita ngelihat sendiri ya pembangunan di Indonesia itu terlalu sentralistik di Pulau Jawa. Jadi
ya kalau menurut saya ada ketimpangan aja gitu, ada kesenjangan sosial di dalam penerapan good governance di pemerintah daerah di Indonesia. Makanya saya berkesimpulan bahwa ini tuh belum maksimal gitu dan belum berjalan dengan baik juga. Itu sih kesimpulan dari saya. Oke, jadi menurut Mujaki faktor kenapa sih good governance ini belum terwujud di pemerintahan daerah, karena menurut Mujaki karena adanya kesenjangan dan oligarkis tersebut yang marak terjadi di pemerintahan daerah. Mungkin bisa dilanjut dengan kesimpulan dari Putri Ayu. Ya, kalau setelah hasil diskusi tadi, kalau kesimpulan dari saya ini berarti kualitas demokrasi dan governance di Indonesia belum sepenuhnya baik dan belum sepenuhnya maksimal. Jadi masih banyak faktor-faktor yang harus dibenahi, kayak seperti akuntabilitas pemerintah, terus perlunya partisipatif lagi dari masyarakat, terus kemudian pemerintah juga harus melakukan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Terus kalau terkait hukum Indonesia dalam mewujudkan governance dan demokrasi, menurut saya belum dikatakan bisa menjadi penopang. Karena di mana seharusnya hukum ini harus ditegakkan pertama kali gitu untuk membentuk good governance dan demokrasi. Sedangkan hukum di Indonesia sendiri masih banyak sekali faktor penghambatnya, terutama masalah keadilan seperti yang disampaikan oleh Muzaki tadi, ketimpangan sosial, serta kekuatan pemerintahan yang efektif juga. Jadi sebenarnya demokrasi ini nggak mungkin tanpa keamanan, dan keamanan juga tidak mungkin berjalan tanpa adanya supremasi hukum. Nah, aturan hukum dalam membuat demokrasi bisa bekerja karena hukum adalah kehendak kolektif masyarakat dan bisa menyebabkan keefektifan dari good governance dan demokrasi ini. Jadi begitu kesimpulan dari saya. Oke, jadi kalau menurut Kutai tadi dalam mewujudkan good governance di pemerintahan daerah tuh perlunya peningkatan dalam aspek partisipatif, transparansi, akuntabilitas, sampai tadi terakhir penegakan supremasi hukum. Mungkin dari penanggap yang lain, Safira ya, dipersilakan. Oke, kalau kesimpulan dari saya sebenarnya sama dengan Putri dan juga Muzaki. Kalau good governance di Indonesia ini belum optimal dan belum memadai secara merata gitu, karena kualitas SDM juga yang masih rendah, terus juga partisipasi masyarakat yang tadi Bapak udah mention itu masih kurang. Terus juga money politics yang dilakukan oleh segelintir orang tuh, segelintir pihak pemangku kepentingan tuh yang benar-benar memeras uang korupsi, terus juga transparansi yang kurang gitu. Terus juga supremasi hukum yang tadi Bapak sempat mention, kalau supremasi hukum ini belum maksimal, di mana kan supremasi hukum ini tadi Bapak bilang kalau misalnya prinsip good governance dari aspek semuanya itu bakal terlaksana kalau supremasi hukumnya itu memang sudah terlaksana gitu. Jadi kalau dari saya memang kualitas good governance maupun sistem demokrasi di Indonesia ini juga masih belum optimal seperti itu. Oke. Mungkin terakhir kesimpulan dari Pak Nurdin, boleh Pak? Ya tadi ya kesimpulan dari Bapak sih, demokrasi di Indonesia itu memang penuh masalah. Problem of democracy in Indonesia ya. Di problem demokratisasi di Indonesia itu memang masih banyak masalah. Ya. Kita tahu bahwa suatu negara yang demokrasinya sudah solid, ya, sudah terkonsolidasi, memang perlu waktu, ya, takes time, ya. Perlu waktu, nggak instan. Kita kan baru 20-an tahun ya mencicipi suasana demokrasi ya, bahkan euforia demokrasi.
Ya. Kita memang transformasi demokrasinya sangat cepat, ya, bisa dibilang sangat cepat ya, dari sistem otoriter langsung ke demokrasi gitu kan, cepat sekali ya. Nah, memang untuk membentuk suatu negara yang demokratis itu seluruh komponennya harus mendukung, ya, khususnya pemerintah. Siapa sih pemerintah? Ya, pemerintah itu ya eksekutif, presiden, gubernur, bupati, wali kota. Itu eksekutif ya, birokrasi, ya, kejaksaan, polisian, TNI, itu adalah eksekutif. Legislatif, ya parlemen, DPRD provinsi, kabupaten kota, itu adalah legislatif. Yang ketiga yudikatif. Siapa yudikatif? Ya MA, MK, pengadilan, itu harus satu suara dalam kerangka memajukan demokratisasi di Indonesia yang didukung oleh supremasi hukum. Ya. Di banyak kasus di negara-negara yang sudah demokrasinya bagus, itu demokrasi itu ditopang dengan baik oleh supremasi hukum. Contoh misalnya ya, di negara-negara Eropa atau negara-negara Amerika Serikat, ya. Kalau apa misalnya contoh, mantan presiden, mantan gubernur, mantan wali kota, atau yang masih menjabat melanggar hukum, itu ditindak, ya, ditindak dengan tegas. Memang di Indonesia ada banyak gubernur, bupati, wali kota yang ketangkap KPK, kan? Itu supremasi hukum juga salah satunya. Ya. Namun demikian, kenapa di Indonesia itu kasusnya terulang terus gitu? Jadi yang ditangkap KPK itu bupati, gubernur, itu wali kota, DPRD, tiap tahun berulang. Gitu. Nah, di luar negeri itu jarang sekali ya kasus-kasus begitu itu ya, khususnya demokrasi, negara-negara demokrasi yang sudah bagus ya. Nah, itu ya. Jadi harus ada kesatuan di pemerintah itu, ya, 3 cabang pemerintahan itu dalam apa? Memajukan demokrasi ya. Sehingga politik uang ya, politik transaksi ya, politik identitas ya, politik sekte ya, sekte ya, terus politik apa lagi, kepentingan pribadi itu bisa dihilangkan ya, dengan cara apa ya, tadi supremasi hukum ya. Nah, supremasi hukum adalah kunci ya dalam menegakkan aturan tata kelola pemerintahan yang baik ya, sehingga para oligarki ekonomi dan politik berpikir ulang kalau seandainya ingin merugikan masyarakat, merugikan negara ya. Kenapa? Karena good governance-nya udah didukung oleh supremasi hukum. Jadi inti demokrasi dan good governance akan berjalan dengan baik bila didukung oleh supremasi hukum. Ya, siapapun yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi, siapapun yang melanggar undang-undang dasar, melanggar undang-undang peraturan itu harus dihukum. Ya, jadi intinya tadi, ya, demokrasi, good governance akan terwujud bila supremasi hukum mendukung, bila didukung oleh supremasi hukum. Nah, di dalam kasus di Pemda ini belum terjadi. Ya. Di Pemda, mengapa kasus-kasus korupsi, kolusi, nepotisme masih banyak terjadi? Karena tadi ya penegakan hukumnya tidak optimal. Masih banyak elit politik, elit ekonomi yang bermain hukum dengan penegak hukum. Sehingga apa? Kalau tidak kasusnya viral, ini tidak ditegakkan. Kecuali viral. Ini di Indonesia ini apa yang dikenal dengan tren viral, tren politik viral. Kasus apapun yang timbul di media sosial, kalau sifatnya viral, pasti ditindak. Inilah buruknya demokrasi di Indonesia. Kalau kasusnya nggak viral, itu nggak ditindak gitu. Jadi luput aja. Padahal prinsip good governance nggak begitu. Yang namanya good governance, viral atau non viral, pasti ditindak, harus ditindak. Ini kan enggak di Indonesia itu. Ya. Kalau kasusnya nggak menyebar ke media sosial, apalagi menyebar sampai ke luar negeri, ini adem ayem aja, ya.
business as usual, ya udah cuek aja, berjalan aja. Yang penting masyarakat nggak tahu banyak. Tapi kalau udah viral, pasti itu ya banyak kritik, banyak serangan, baru ditegakkan. Seharusnya supremasi hukum nggak mengarah pada viral-viral ini. Jadi supremasi hukum tuh viral nggak viral, yang namanya kasus-kasus demikian harus ditegakkan gitu loh. Jadi demokrasi dan good governance akan terlaksana di daerah kalau seandainya kasus-kasus yang tadi itu money politik, transaksi politik, ya perburuan anti ekonomi itu bisa ditindak berdasarkan hukum yang berlaku. Dan demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nurdin atas kesimpulannya. Terima kasih Pak Nurdin. Jadi Ya. Nge-lag nih moderatornya nih. Ya udah, saya bantu tutup aja kali ya. Jadi sebelumnya terima kasih buat Dandi udah membantu memimpin diskusi antara tim penanggap dan juga narasumber kita Bapak Dr. Nurdin. Makasih juga untuk narasumber kita Bapak Nurdin yang udah mau kita ganggu di weekendnya pagi-pagi lagi. Makasih banyak Pak. Selain ini juga ada lagi siapa ya? Siapa? Si Febri ya masalah. Oh iya, ada lagi. Ada lagi, aduh, nggak apa-apa lah. Ya, kalau memang bapak bisa ya, bapak bisa. Makasih banyak ya Pak ya. Paling kalau dari kita, kalau dari saya pribadi, dari pembahasan kita hari ini, saya berharap demokrasi Indonesia itu bakal meningkat kualitasnya biar terwujudnya good governance tuh bisa kita alami atau bisa kita rasakan gitu ke depannya. Dan mungkin juga menjadi cita-cita kita di sini semua kali ya, dengan kualitas demokrasi yang meningkat juga gitu. Paling itu aja sih untuk podcast hari ini. Terima kasih untuk seluruh anggota kelompok yang juga sudah datang. Selamat menikmati hari liburnya, dan juga Pak Nurdin selamat menikmati hari libur dan juga semangat untuk podcast selanjutnya dengan kelompok lain. Paling saya tutup dulu ya. Terima kasih dan selamat siang semuanya. Siap, makasih banyak. Bapak live ya. Boleh Pak, makasih ya Pak, makasih banyak Pak. Terima kasih Pak, Ayo, sudah menyempatkan waktu. Rekamannya Terima kasih banyak. Oke, silakan di ini.